Halo semuanya guys, selamat datang di konten hukum di channel ini. Dan kali ini gue mau membahas tentang cara membela diri ketika menjadi tersangka. Ketika lo dituduh akan suatu tindak pidana, maka status lo akan menjadi tersangka. Permasalahan hukum ketika lo jadi tersangka akan membuat lo sulit untuk mengambil langkah hukum dengan bijak. Untuk itu, gue buat video ini karena di video ini gue mau kasih saran untuk kasih cara agar membela diri ketika lo jadi tersangka. Lo jangan pikir gue bakalan bantuin jelasin bagaimana caranya lepas dari tindak pidana. No. Karena memang yang namanya salah tetap salah cuy. Hanya saja ada beberapa hal yang harus lo lakuin agar mempermudah masalah lo itu terkait lo menjadi tersangka. Ada dua rumusan masalah yang akan gue ambil dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah sudah pasti langkah apa yang seharusnya kita ambil ketika menjadi tersangka. Dan yang kedua adalah kasus apa yang terjadi di Indonesia yang bisa dipakai sebagai tolak ukur. Bagi gue pribadi sih poin yang menarik ada di nomor 2. Oke, kita mulai dengan pembahasan yang ada di poin pertama, yaitu langkah apa yang seharusnya kita ambil ketika menjadi tersangka. Well, ketika kita menjadi tersangka, sudah pasti kita tahu kalau misalkan kita benar atau salah. Karena emang yang tahu lo benar atau salah itu adalah diri lo sendiri. Nah, status tersangka yang disematkan pada diri lo itu, lo bisa bantah dengan membela diri. Karena lo punya hak mutlak yang bisa lo pakai untuk membela diri terkait masalah lo sebagai tersangka. Tapi membela diri yang gue maksud itu haruslah dengan bijak. Kenapa? Inilah jawabannya. Jadi misalkan lo sadar lo telah membuat suatu kesalahan, terus lo ditangkap. Nah, setelah ditangkap, lo dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Nah, disinilah lo harus memilih antara dua pilihan. Yang pertama, jawab mengelak demi membela diri, atau yang kedua, jawab jujur demi membela diri. Kalau lo menjawab nomor satu, kedepannya lo bakalan susah men. Apabila lo udah ketahuan salah, tapi dari awal lo udah mengelak akan kesalahan yang telah lo perbuat itu. Kalau lo menjawab nomor dua, pingpong, walau susah, cuman masalah terkait lo sebagai tersangka itu akan lebih dipermudah cuy. Jadi gini, dengan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka bahwa lo telah berbuat salah dengan alasan A, B, C, D, E, tapi alasan lo itu harus dibumbui dengan hal licik yang terpaksa. Misalnya, lo mencuri, terus lo buat tuh alasan kenapa lo harus mencuri. Misalkan lo gak punya uang. Nah, ketika lo mau ngomong lo gak punya uang itu, lo harus bumbui dengan sedikit drama-drama di dalamnya. Jadi lo gak punya uang terus mencuri karena lo sebagai tulang punggung keluarga. Kalau lo berhasil, sisi kemanusiaan mereka akan aktif. Anjay, kayak flicker aja, diklik baru aktif. Itu emang naif sih. Cuman itu bertujuan agar kedepannya lo akan dituntut dengan hukuman yang menurut mereka manusiawi. Walaupun memang lo bersalah dalam kasus yang lo lakukan itu. Sampai sini pasti ada beberapa orang yang mikirnya, lah kan emang iya, kalau buat salah ya emang harus ngaku kan. Cuy, mana ada penjahat yang mau ngaku? Kalau ada, penjara yang ada di dunia ini gak akan muat. Makanya ini tuh gak sesuai sama ekspektasi lo yang pengen lepas dari pidananya. Emang lo gila sih men. Yang namanya salah itu ya tetap salah. Dan kalau lo salah, lo pasti dan harus menerima hukuman atas perbuatan lo itu. Jadi ya lo harus legowo, tapi pakai trik agar membuat mereka kasih lo hukuman yang mereka anggap manusiawi. Kuncinya ada di alasan yang lo buat. Pokoknya buat alasan yang mind blowing gitulah, agar mereka bisa iba ke lo. Jadi kayak mereka mikir kalau misalkan ya namanya juga manusia, pasti ada yang namanya khilaf. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kasus apa yang terjadi di Indonesia yang bisa dipakai sebagai tolak ukur dalam pembahasan ini. Sebenarnya gue pengen bawa satu rumusan masalah aja sih ke dalam pembahasan ini. Cuman karena dua orang teman gue, yaitu Azwar dan Bapak Bobson, mereka pernah nanyain ke gue kalau misalkan apa tanggapan gue soal kasus yang nanti gue akan bawakan ini. Karena emang kasus ini tuh lagi viral banget. Yaps, kasus itu adalah kasusnya Gaga Muhammad. Seperti yang kita ketahui, akibat ulah Gaga membawa mobil dalam keadaan mabuk, akhirnya mobil yang dikendarainya itu mengalami kecelakaan dan mengakibatkan korban terhadap mantan pacarnya, yaitu Laura.
Gaga sendiri juga menjadi korban dari kecelakaan tersebut. Cuman luka yang dialami oleh Laura itu lebih berat daripada si Gaga ini. Akibatnya Gaga Muhammad dituntut oleh berbagai pihak agar diadili. Dan pihak yang paling agresif menuntut Gaga harus diadili adalah netizen. Akhirnya Gaga pun harus mengikuti proses persidangan terkait kecelakaannya itu. Gaga pun dituntut 4,5 tahun penjara, dan akibat vonis yang diberikan oleh hakim itu, banyak pihak yang merasa kecewa, terlebih lagi oleh keluarganya Laura, apalagi para netizen. Karena vonis yang diberikan oleh hakim itu dirasa sangatlah sedikit dan tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh Gaga Muhammad. Sebelumnya, karena pembahasan ini cukup sensitif, gue mau disclaimer dulu kalau misalkan apa yang berikutnya akan gue bahas ini bukanlah membela ataupun membenarkan apa yang telah diperbuat oleh Gaga Muhammad. Dalam pembahasan berikut ini terkait kasusnya Gaga ini, gue hanya akan melihat pada vonis 4,5 tahun penjara yang diterima oleh Gaga. Gue akan lihat dari sudut pandang hukum bagaimana Gaga bisa mendapat hukuman 4,5 tahun penjara tersebut dari sang hakim. Setelah gue analisa lagi, ternyata jaksa juga gak salah cuy dalam mendakwakan tuntutannya terhadap Gaga. Walaupun kita tahu akibat perbuatan Gaga itu Laura pun harus sampai meninggal. Kenapa gue ngomong jaksanya tidak salah dan berarti sudah tepat? Karena di awal laporan hingga terjadinya penuntutan itu Laura masih hidup cuy. Sehingga Laura cuma dianggap mengalami luka berat dan bukan mengalami kematian. Oleh karena itulah menurut gua jaksa udah tepat dalam memberikan pasal dan ayat terhadap Gaga Muhammad, yang dimana pasal tersebut adalah pasal 310 ayat 3 yang didakwakan ke Gaga Muhammad, dimana di ayat 3 tersebut Gaga membuat Laura hingga mendapatkan luka berat sehingga Gaga mendapatkan hukuman maksimal yaitu 5 tahun. Cuman karena si Gaga ini udah sopan dari awal, akhirnya mendapatkan potongan hingga menjadi 4,5 tahun saja. Gue pernah baca kalau misalkan keluarganya Laura itu pengennya si Gaga ini dihukum sampai sekitar minimal ya 10 tahun gitulah. Cuman ya mereka kecewa dengan vonis hakim yang cuman 4,5 tahun penjara. Ini beda jauh banget sih, karena emang hukuman maksimalnya aja 5 tahun gitu. Kok bisa gitu hakim ngasih hukuman ke Gaga itu 4,5 tahun. Kalau misalkan si Laura itu udah mati dari awal ketika terjadinya kecelakaan itu, maka ayat yang akan dikenakan ke Gaga itu barulah dikenakan ayat yang berbeda. Dan ayat yang akan diterima oleh Gaga adalah ayat yang keempat, dimana ancaman hukuman maksimalnya adalah 6 tahun penjara. Dan itu emang masih jauh sih dari keinginan keluarga Laura yang dimana menginginkan agar Gaga Muhammad dihukum penjara minimal 10 tahun. Jadi bisa dibilang si Gaga Muhammad ini dia beruntung cuy, mendapatkan ayat yang dimana hukumannya jauh lebih ringan. Dan ini gue bacakan alasannya dari hakim kenapa bisa menganggap kalau Gaga itu bisa sopan dari awal. Yaitu dimana kata jaksa, Gaga itu udah bersikap sopan selama persidangan dan Gaga pun menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Sehingga Gaga juga masih muda, terus Gaga itu diharapkan bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Jadi itulah alasan dimana Gaga bisa mendapatkan potongan hukuman hingga menjadi 4,5 tahun penjara. Ya, kalau alasan ini didengar ataupun dibaca sama para netizen ya emang cukup gak make sense gitu ya. Well, good job Gaga, karena emang lo berhasil untuk memenuhi kriteria dimana lo pantas mendapatkan pengurangan hukuman dari sang jaksa itu. Lah, kenapa bisa? Untuk menjawab pertanyaan itu kita cuma bisa menduga-duga dengan asumsi liar. Dan gue punya 2 asumsi yang berikut gue akan jabarkan. Yang pertama, Gaga itu hoki karena di awal dia memperlihatkan perilaku di mana dia merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya telah membuat Laura tersiksa dan dia mengaku bersalah. Itu udah jauh-jauh hari, udah dari awal dia membuat perilaku seperti itu. Jadi dia mendapatkan pengurangan vonis hukuman dari sang jaksa. Atau yang kedua, pengacaranya mampu membaca gelagat hukum. Jadi si pengacaranya itu ngasih tahu ke Gaga kalau misalkan nanti kalau dimintai keterangan, jawab aja terus terang, jangan berbelit, dan buatlah diri agar terlihat menyesali perbuatannya demi mendapatkan tuntutan vonis yang dianggap manusiawi. Artinya
dikurangi vonis dari hukuman maksimalnya. Karena dengan memahami gelagat hukum dari para aparat penegak hukum itu, maka si pengacaranya itu pasti bisa melihat jauh ke depannya akan apa yang akan terjadi sama kliennya. Makanya dia bisa ngasih masukan agar mengambil langkah yang bijak. Jadi untuk mempermudah maksud gua soal gelagat hukum yang gua maksud itu, gua akan lebih detail lagi dalam kasus posisinya. Jadi misalnya Gaga membuat sebuah kecelakaan, dan karena si Gaga ini seorang public figure, akhirnya kecelakaan yang dialami oleh Gaga Muhammad itu akhirnya viral, dan media-media massa pun rame membahas tentang kecelakaan yang dialami oleh Gaga itu. Minggu pertama saat media-media lagi membahas soal kecelakaannya Gaga, polisi tidak bertindak sama sekali. Lalu di minggu kedua tiba-tiba polisi datang menangkap si Gaga karena media-media udah pada ribut dan juga pembahasan yang terus-menerus dibahas sama para netizen. Akhirnya polisi terdesak untuk langsung menangkap Gaga begitu saja karena buktinya lewat informasi yang telah beredar luas di media massa dan juga dibahas sama para netizen. Artinya ketika secara tiba-tiba terjadi seperti itu, berarti pihak polisi itu sudah yakin betul dan mempunyai dasar dan bukti yang cukup kuat. Lalu dia datang dan menahan Gaga Muhammad. Karena polisi tidak akan sembarangan menangkap orang begitu saja kecuali. Nah, kalau sudah paham gelagat hukum dari aparat penegak hukum seperti itu, makanya dari awal jangan melawan. Ikuti saja aparatnya dan mengakuinya. Dan Gaga melakukannya, terus berhasil. Akhirnya jaksa merasa yakin kalau misalkan si Gaga ini udah sopan dari awal. Akhirnya dia merasa bahwa kalau misalkan Gaga itu pantas untuk menerima potongan hukuman daripada hukuman yang sebenarnya harus dituntut kepada si Gaga itu. Jadi intinya dalam membela diri ketika kita menjadi tersangka adalah melihat dari gelagat hukum yang ada, terutama melihat gelagat hukum dari aparat penegak hukum. Karena dengan melihat gelagat hukum dari mereka, kita bisa melihat jauh ke depan tindakan apa yang harus kita ambil. Karena kalau misalkan kita bisa mengambil tindakan yang bijak, itu bisa berpengaruh dengan hukuman yang nanti akan diterima. Kalau saran sih dari gua, kalau memang pengen lebih memahami soal membela diri dalam hal sebagai tersangka, kita juga harus pahami tentang hal-hal yang menambah dan membuat agar berkurangnya hukuman pidana. Oleh karena itu di video berikutnya gue berniat untuk membuat video yang dimana menurut gue cukup membosankan karena ada banyak banget poin-poin di dalamnya dan gue harus menjabarkannya satu persatu. Ada sekitar 20 poin, yaitu 10 poin terkait hal yang dapat memberatkan hukuman pidana dan 10 hal yang dapat meringankan hukuman pidana. Dan ya, segitu dulu untuk video gua terkait pembahasan membela diri ketika menjadi seorang tersangka. Oke, nama gua Fikar Matutu dan thanks for watching guys. Bye.